Jadi tugasnya membuat variabel baru. Jadi logika thinkingnya kalau Anda dengar kata-kata get diikuti dengan nama variabel baru. Karena kita ingin membuat variabel waktu, saya kasih nama T. Oke? Nah setelah itu get diikuti dengan nama variabel baru. Setelah nama variabel baru itu sama dengan, setelah sama dengan, logical thinkingnya adalah variabel T ini diperoleh dari mana? Oke? Nah, sehingga karena OBS tadi tidak bisa terbaca sebagai angka, di sini kita lihat gitu ya, OBS itu mulainya tahun berapa sih? 1979 Q1. Jadi jenis datanya data apa? Kuartalan. Sehingga saya membuat gen T ini itu saya mulai dari mulai tahun 1979 Q1. Terus di sini ada rumusnya plus underscore n min 1. Oke, sudah. Plus apa? Underscore. Plus underscore n min 1. Pinter kan gede. Sudah. Kamu menggerakkan tata ini. Teman-teman silakan diklik nomor 2-nya ini untuk mengeblok. Nomor 2-nya diklik. Ya. Kemudian di yang namanya execute. Hah? Pojok kanan itu. Execute. Yang gambarnya kayak ini di musik layar. Itu namanya execute. Di Sudah. Iki. Nah, kalau sudah teman-teman. Oh belum. Ini kita. Iki. Karena tadi ketika kalian ngantuk sedikit aja wes kelewatan. Di mana sih? Iki lho. Oh, simpen dek kene sisa. Sudah. Apa ya? Dek kene ya double. Iya, double. Nah, ini loh. Iso dipindah. Iso. Nah, cek ketok. Waduh dia apa? Ini. Waduh. Ganti. Oh kok ini? Sudah. Sudah. Kalau sudah teman-teman. Kalau sudah di sini saya execute. Saya belum execute. Oh sudah. Kalau benar kalian gitu ya, akan muncul variabel baru yang namanya T. Oke, Oh sudah? iya. Siapa yang belum muncul? Muncul. Ada yang merah? Merah. Tapi ini keterangan already defined. Oke. Oke, yang merah di sini tuh tulisannya apa? Kan ada keterangannya tuh kalau salah. Apa? Oke, guys, kalau pada data editor itu dia sudah sama belum sih sama observasi? Sama nggak? Udah sama? Hah? Sama ya apa? Nilainya udah sama belum? Yang kita buat dengan OBS. Udah sama belum? Sudah sama belum nilainya? Nggak kelihatan. Kan kalian bisa buka di data editor kalian. Ini sama. Sudah sama belum nilainya? Dicek di data editor. Nilainya menggunakan data kuartalan. Caranya bagaimana gitu ya? Jadi jangan anggap saya gitu ya. Di sini saya hafal komennya. Saya juga lihat gitu ya. Saya lihat komen gitu ya. Saya lihat feedbacknya di catatan saya. Jadi kalau kalian anggap udah hafal di luar kepala, enggak, saya juga masih lihat gitu ya. Jadi ini gunanya do file. Kalian bisa lihat kapan kok. Gitu ya. Jadi kalau kalian butuh silahkan lihat. Karena itu catatan kalian.
variabel. Nah, di sini kalau kita ingin menunjukkan bahwa data yang kita gunakan adalah data skala. Di sini kita format spasi persen. Format T yang akan diformat adalah variabel T dengan type skala TI. T apa? Teki. Kalau Persen. konsepnya kelihatan ya? Persen Teki. Ini. Sudah? Kalau sudah silakan di execute. Format ya. Teki. Saya tak tanya, enak duduk depan apa duduk belakang? Duduk depan aja, duduk depan. Yang kedua duduk depan, bukan duduk belakang ya. Teki persen. Sudah? Sudah di execute? Wih. Sudah. Kalau sudah dicek lagi data editornya, sama apa enggak? Sama. Sudah? Sama? Sama. Sama. T-nya si Jai, Mbak. So format spasi T. Sama ya, guys ya. Bisa dilihat ya, yang ini sama ini sama. Sama gitu ya. Oke, di sini untuk formatnya. Silakan teman-teman di sini untuk selection. Kalau sudah tidak usah diikutin lagi. Nah, sekarang adalah bunyinya kita memberitahu sesuatu bahwa data yang kita gunakan adalah data type series. Di sini komennya di set TSSET diikuti dengan variabel yang menunjukkan waktu. Variabel yang menunjukkan waktu apa? T. Variabel T. Kemudian kalian blok. Kalau sudah di blok adalah di Execute. execute. Sudah. Kalau sudah kalian tahu benar apa enggaknya, itu di sini gitu ya. Type variabel itu adalah variabel T mulai tahun 1979 Q1 sampai dengan 1988 Q4. Perbedaannya adalah satu Quarter. Sudah sama? Sudah. Sudah. Nah, sekarang teman-teman, saya balik lagi ke duvelnya. Syaratnya kalau kita ingin menggunakan regresi, ingin melakukan estimasi, melakukan regresi gitu ya, datanya harus linear terhadap parameter. Berarti kalau nggak linear, dia akan kita transformasi dari bentuk mau dari mana? Nah, berarti kalau datanya nggak linear, berarti harus ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural. Nah, sekarang caranya gimana? Di sini saya kasih keterangan. Kok langsung 6 ya? Transformasi LN. Berarti transformasinya ini bagaimana? Berarti kalau saya ingin membuat variabel baru, komennya apa? Learn. Transform Apa? LN. Gen. Berarti di sini gen spasi gitu ya. Variabel baru saya apa? Yang saya transformasikan hanya yang ada di model saya. Variabel apa aja? M1. Kemudian R. yang saya transformasikan adalah variabel yang ada di model saya. Berarti di situ hanya variabel N1, R. P. P-nya ya. Ada nggak di model? Ada. P ada semua. Ada. Oh model. Oh gitu. MR. Di situ Y. Ada nggak di situ di model P-nya? Enggak ada. Tadi ngomong ada dari mana? Di mana? Iki nang data iki. Oke. Oke, bentar diperhatikan. Yang saya tanyakan ada nggak modelnya di ada nggak variabel itu di model saya? Tidak. Caranya running adalah kita bukan ikut variabel, tapi variabel yang akan ngikutin model. Oke, gitu ya. Sehingga variabel P itu tidak ada
dalam model. Sehingga saya cukup mentransformasikan variabel M1, S dan P. Sehingga di sini saya mencari ya, saya variabel baru, dia diikuti nama variabel baru, saya kasih nama variabel L len M. Len M ini diperoleh dari mana? Len dari variabel. Kita ulangin. Gen di sini gen diikuti dengan nama variabel baru. Di sini variabel barunya saya kasih nama len M, gitu ya. Nah, variabel ln m itu diperoleh dari mana? Len variabel M1. M1. Paham? Paham. Silakan dikerjakan sampai dengan variabel len y-nya. Berarti di enter. Terus diapaan sih? Kalau sudah, silakan dieksekut. Kalian tahu benarnya apa enggaknya ketika sudah muncul dalam suatu Berarti kayak variabel. Itu di execute. Iya, dibaleni ke awal. Apa? Gak di execute sih. Berarti sih juga apa enggak sih? Sing di execute apa tuh? Sing di execute. Iki sing LNR kan? Iya kan? Iki lagi nemu iki LNM. Kamu data RLNR. Iya, ini maksudnya LNM dia membuat apa? Variabel baru LNM iki dari len M1. Iya. Heeh. Oke, sudah. Belum. Iya, berarti GDP ya. Ini GDP berarti kan GDP. LN GDP. Iya, GDP ya. Ada yang merah? Bentar, Bu. Ada? Boleh Raisa? Apa? Yang LNY yang Bu yang merah. Oke, dilihat. Di variabel ada nggak variabel ini? Ada. Adanya adalah variabel GDP. Ini. Iya, langsung eksekusi. Oke, bisa. Sudah ketemu? Iki lo M. Iki lo salah. LN iki M. Sudah. Lo. Oh iya, shy. GDP. Oke, kalau sudah semua? Orang ya. LN iki L menungso. Terus iki lek apa sih apa? Ya diundek, itu tulisnya ada benak no. Di blok apa? Iya di blok apa? Sing telu imun. Nah, barang iki execute ulang. Iya, aslinya barang. Wes toh? Wes. Anu function iki ya sini. Sampai sana. Iki di undo gak kena. Jadi ini ada len M, len Sudah, F, boleh saya len lanjutkan? GDP. Ini udah muncul. Gitu ya. Saya hari ini. Oke, Fourier regression adalah regresi lancung. Cara mendeteksinya bagaimana? Dilihat dari nilai R square. Mendeteksinya ketika nilai R square tinggi, tapi UGT-nya tidak signifikan. Nah, cara lihat R square-nya bagaimana teman-teman gitu ya? Cara melihatnya dengan melakukan regresi. Jadi di sini saya estimasi, namanya adalah regresi. Sudah teman-teman lakukan di ekonometri dasar? Sudah? Sudah ya. Caranya regresi bagaimana gitu ya? Caranya adalah momennya adalah reg diikuti dengan variabel dependent. Variabel dependent kita apa di sini? M1.
R sama GDP. Variabel dependen kita yang mana? M1. Kalau di Ekran satu dosennya saya udah selalu semua ini. Variabel dependennya apa ini? M1. M1. Udah kita transformasikan? Sudah. Menjadi variabel dependennya adalah Len M. Oke, itu len M. Jadi setelah fresh diikuti variabel dependen, berarti diikuti dengan Len M. Setelah itu baru diikuti variabel independen. Variabel independennya apa? Len R, len GDP. Len R dan len Y. Kalau sudah akan kita execute. Kalian tahu benar apa enggaknya, gitu ya? Komennya sudah? Komennya sudah? Sudah? Benar apa enggaknya ketika kalian menemukan hasil estimasi yang seperti ini? Ada yang enggak ada? Boleh Raihan? Ya iki di kapan next? Nah itu, kalau ada itu tanya saya sejujurnya. Oh iki Mas Ano. Ini. Ayo kan Iya. Oh, ternyata misalnya deh tulismu itu mau terus kehapus. Tapi kan di box itu wis kedetek ning ya. Saya kalau nggak bingung, kalau masih bingung ya tanya saya. Jangan mau nanti tertinggal apa? Ini enggak sekira komplikasi. Di komputer kalian, karena kalau lihat di depan itu nggak kelihatan. Square. Itu nilainya berapa? 0,9535. R square-nya 0,935. Iya. Cara bacanya R square itu gimana sih? Ayo Mas, cara bacanya R square apa? Yang pojok belakang variabel dependennya apa? M len M. Yang dijelaskan itu apa sih? Len M. Iya. Berarti 95% variabel R dan Y itu mampu menjelaskan Variabel len M. Jadi 95% variabel M itu mampu dijelaskan oleh variabel R dan variabel Y. Oke, 5%-nya kemana? Sisanya dijelaskan oleh Variabel lain yang tidak diteliti, variabel lain yang tidak dimasukkan di dalam luar model. model. Ya. Oke, itu adalah business of it. Itu adalah bicara tentang Dalam model. square. Di luar model. Nah, sekarang cara berdeteksinya, nilai cara berdeteksinya apa? Nilai R square-nya itu tinggi, tapi banyak variabel yang tidak signifikan. Nah, kalau kita lihat di situ variabelnya signifikan nggak? Iya signifikan terpesi. Kalau seharusnya alfa 5% dia signifikan nggak? Tahu, signifikan itu dilihat dari mana? Hah? Signifikan lebih besar dari alfa. Minus mataku suwe-suwe. Signifikan itu dilihat dari mana? Probabilitas. Probabilitas. Kemarin itu di SPK. Dia tanya lah, kalau nilainya nggak bisa kenapa. Saya kasih nilai maksimal adalah B minus kalau karena apa? Karena ketika menginterpretasikan gitu ya menggunakan p-value. Nggak mau. Karena pada saat itu adalah mata kuliah dasar, parametrika dasar. Tapi kalau kalian melihat nilainya p-value gitu ya biasa. Jadi kan basicnya bukan ini. Basicnya adalah uji statistik. Kalau uji statistik jadi dinilai lihat nilai T statistiknya, gitu. Jadi saya tuh kasih nilai maksimal B. Jadi hampir semua itu nilainya B minus E gitu ya.
karena apa ya. Jadi bukan karena apa, tapi karena keseriusan teman-teman untuk mempelajari. Karena apa? Nanti teman-teman ngerjain skripsi ya. Ya pakai software ini, pakai alat apa? Dibantu nanti dengan alat analisis ini gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman sekolah ya, kayak kalau kelas saya yang ujian skripsi dengan saya. Bagaimana pertanyaan saya ini? Saya sangat bisa ketika harus menjelaskan suatu pengujian tentang bisnis. Tapi ya apa kalian udah menyampaikan kemarin dulu kamu kan sama siapa? Oke, kan berarti saya sudah menyerahkan sudah mempercayakan kalian ke dosen yang sebelumnya, ke dosen kamu sebelumnya, sehingga ya kalau kalian mau pakai kayak gitu nggak apa-apa. Tapi ketika ujian saya tidak mau menggunakan itu. Jadi ketika teman-teman menulis di skripsi, saya nggak mau menggunakan value. Karena sensitif. Jadi kenapa gitu ya? Ya bukan pelanggarannya atau variabel. Koefisiennya. Karena yang diuji adalah koefisien. Berarti langkah kedua adalah menentukan yang namanya level of signifikansi, alfanya. Alfanya saya pakai 0,05%. Langkah ketiga berarti menentukan yang namanya P. Kalian pakai P value kan? Kemarin diajarinnya pakai P value. Oke. Dua-duanya. Oke. Kalau pakai P value berarti menentukan nilai P value-nya. P value-nya untuk variabelnya berapa? P value-nya berapa? 0,02. Langkah keempat menentukan yang namanya kaidah menentukan kaidah keputusan. Kaidah keputusannya gimana? Nah, 0 ditolak kalau pakai value, kalau ditolak jika P value lebih kecil daripada alfanya. Ingat kaidah keputusan? Di sini P value jadi di sini alfa. Kalau di sini sudah keluar angka, berarti di sini juga keluar angka. Berarti langkah kelima adalah kesimpulan. P value-nya berapa? 0,02. Tandanya lebih kecil daripada 0,05. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya cukup satu. Jadi kesimpulannya kita menolak H0 atau menerima. H0 ditolak dong. Kita itu fokusnya ke H0. Kita akan menolak H0 atau ada kata-kata menerima di buku Wijarati adanya itu Menolak H0 atau menolak H1. itu nggak ada. Tapi apa? Kita nggak ngomongin H1 ya. Fokus kita ke H0. Berarti di sini kesimpulannya apa? H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti koefisien variabel R berpengaruh terhadap variabel M, gitu kan? Nah sekarang kalau ternyata nih kita berada di posisi H0, maka bilangnya apa? Kan bilangnya menolak dan bukan diterima, menolak dan tidak menolak. Jadi kita menolak H0 atau tidak menolak H0. Diperhatikan di buku statistik di Wijarati gitu ya. Tulisan menolak atau tidak menolak. Jadi kalau itu sama orang ya, tidak ditolak ya, bukan berarti kalian diterima. Kan suatu hal yang berbeda. Oke? Nah sekarang
bisa yang soal grafis, yang kedua dengan menggunakan pendekatan koreogram, yang ketiga dengan menggunakan pendekatan uji stasioner atau uji unit road. Nah sekarang bagaimana gitu ya caranya? Ini saya coba uji 25 menit. dengan menggunakan pendekatan grafis gitu ya. Yang kedua dengan menggunakan pendekatan koreogram. Yang ketiga dengan menggunakan pendekatan uji unit road. Seperti ini. Cilik kabeh gak apa-apa kan? Kayak gini ya. Ini cara uji stasionaritas. Sudah. Sekarang dengan untuk uji stasionaritas itu kita uji setiap variabel. Jadi setiap datanya kita pastikan bahwa dia sudah Stasioner. Nah caranya bagaimana? Di sini namanya adalah TS line. TS line diikuti dengan variabel yang mau diuji. TS line diikuti dengan variabel yang akan di TS line diikuti dengan variabel yang akan di LNM. Sudah. Kalau sudah, kemudian yang kedua menggunakan pendekatan koreogram. Di sini namanya adalah koreogram. Ingat, diikuti dengan variabel M. Kemudian kalau di sini menggunakan pendekatan unit road, maka di sini namanya komanya di fuller. Enak ya, sekarang itu bisa tahu dari komennya apa enggak, kan ada sejenisnya kan? Nggak ada. Di komputer saya ada ya? Di komputer saya juga ada, Bu. Di komputer saya Soalnya gak tahu digawe iki. Iki kan wis tahu digawe. Ketek. Yo. Harusnya kayak Iya, wis tahu. harus pakai versi berapa? DF Fuller. Gak apa-apa. Oke, ada di sini di fuller itu betul langsung terus. spasi DF Fuller ya, guys. M. Spasi Habis ini non M. catat. Silakan dilengkapi untuk variabel yang lainnya. Apa dia apa? Paham nggak maksud saya? Iya. Oke, kita tunggu. Pantas kok gak biru. Silakan The fuller. dicoba di execute. Kalau sudah, ya, kalau ada yang salah bisa TS line LNM, koreogram LNM, the Fuller LNM gak sih? Ibu isi keluar itu sakjane gak usah spasi gak sih? Garis miring 2 ya. Gak apa-apa. Gak oleh, terus sensitif anjir jari ini. Iki kan cuma jeneng toh, kan gak di iki. Ini lho toh. Iya, kan cuma ikut toh. Sing di execute kan sing gen-gen sing perintah-perintah Oh, sing iki biru. toh. Iki cuma menandai toh. Oh iya. Terus di execute iki, execute toh. Menang. Cek sih. Nah, execute tadi sih. Loh, Karena ini variabel, tapi orang ro variabel. Kan ya itu sisanya kan. Loh. Kayak iki gak sih diikuti variabel. Mungkin dengan kan diikuti terus loh, apa sih? di sana lembaran mungkin
mau di Ya, saya gak ero kan gak nyekel. ya nanti kan ngambil kertasku mau Gak ero. Jadi ini TS Line LNM, TS Line LNR, LNGDP, Korgram LNM, Korgram LNR. cici Oke. oh kilo Jadi setelah TS line-nya, ITS line ini semua tiga-tiganya dieksekut, nanti muncul seperti ini ya teman-teman. gila kalian dulu kan bayar video Sengkorgram gini. korgram ya anak telu LN dhewe Iya, telur. terus yang ini itu tuh bisa iya lah Ini iya sih deh ini tempel filmmu bila tidak boleh lihat ini yang Korgram LNM, ini yang Korgram LNR, terus ini Korgram yang LNY atau LNGDP itu tadi. Terus habis itu yang ini itu the fuller itu tadi. Ini yang LNM, terus yang ini yang LNR, terus yang ini yang LNGDP atau LNY tadi, oke? Lihat dari bentuk grafiknya juga. Nah, kemungkinannya bentuk grafiknya ada dua. Yang pertama dia bentuknya tren, gitu kok ya. beda? Yang kedua dia bentuknya drift. Tren itu siji-siji. bagaimana? Tren itu kalau dia naik terus, itu namanya tren. Kira-kira menurut grafis ini, Kalau ke atas itu naik terus atau tren? Oke, rungokno. datanya stasioner nggak? Ya, stasioner nggak kira-kira? Ya, stasioner itu ketika apa sih? Rata-ratanya sama dengan 0. Kalau dia naik terus, ada angka 0 nggak di situ? Enggak, gitu ya? Nggak ada. Nah, kalau dia menggunakan pendekatan grafis, itu sama gitu ya. Saya bisa menganggap datanya ini tidak stasioner, tapi kalian bisa menganggap ini adalah Stasioner. Tapi secara umum, jika di situ rata-ratanya tidak menunjukkan 0, berarti dia tidak stasioner. Oke? Kalau saya tanya ketika menggunakan variabel ln x, hasilnya gimana? Tren atau drift? Ln R. Drift. Hasilnya drift sama semua? Iya. ini gak sih turun tulisannya SP Iya, pokok ngono. Drift. Turun. Kalau menggunakan kalau menggunakan variabel r, hasilnya bagaimana datanya? Turun. Fluktuatif, gitu ya. Ini namanya Iya. adalah Drift. Drift. Oke. Kira-kira kalau ini stasioner nggak? Enggak. Cara mudahnya melihat stasioner apa? Dilihat apakah ada angka 0 di situ. Kalau tidak, berarti dia tidak stasioner. Sudah bisa menunjukkan ini? Sudah bisa. Bisa? Bisa. Oke. Sekarang kalau saya lanjutkan gitu ya. Untuk variabel yang terakhir adalah variabel apa namanya? Y, TS line LNY, ln Y. Maka di situ ln Y hasilnya gimana teman-teman? Tren. Tren ya. Dia terus naik. Oke. Di sini stasioner nggak? Nggak gitu ya. Di Karena ada rata-rata ini soalnya nolnya. tidak sama dengan Nah, untuk koreogram teman-teman di sini, Berarti kan gak ono nol. untuk koreogram, untuk variabel LN R tolak misalnya di situ misalnya dia menunjukkan ada menunjukkan datanya nggak stasioner, itu bisa dilihat dari sini. Yang pertama dilihat dari nilai AC-nya. Kalau AC. dia memiliki pola, gitu ya, dia mengindikasikan bahwa datanya nggak stasioner dari 0,91 gitu ya sampai dengan minus 0,4
Bus 14. 14. Oke, yang kedua bisa dilihat dari yang Ini ya. namanya di sini Korelasi. Jadi kalau di sini dia memiliki pola gitu ya, berarti dia Kalau terindikasi ini datanya itu dia tidak sah. karena ini punya pola itu terindikasi tidak stasioner. Kalau punya Warna pola gede untuk variabel yang lain. Untuk R dan berpola juga. Y. Turunnya berpola itu tidak stasioner gak sih? Angkanya ya. Oke, silakan dicek. Iki koregram biasa. Korgram. Korgram atau korelogram. Iya. Untuk variabel yang R, hasilnya bagaimana? Ini yang R. Stasioner nggak? Enggak. Tidak stasioner. Untuk variabel Y, hasilnya gimana? Tidak Tidak stasioner. Oke. Sekarang yang dengan menggunakan pendekatan yang terakhir adalah menggunakan pendekatan uji apa namanya? Unit truth. Truth. Berarti kalau dengan uji unit root kita lihat ya, Nih unit truth. bentuknya dari bentuknya grafis dari variabel bulan f. Bentuknya grafis dari variabel bulan f Di tadi apa? koma anjir. Keren. Jadi saya kasih koma. Anjir. Ngawur. Kalau sudah di sini saya ekstraksion. Ngawur so tahu. Oke, di sini kita lakukan uji hipotesis lagi. Jadi setiap uji hipotesis itu dia langkah-langkahnya sama. Sudah keluar LN apa? LN tren tok toh. Ana sing drift, saya ana sing drift. Sing drift iku mau sing manut grafis Sing pertama grafik mau ah. Sing sudah sampai dengan Sing unit root sudah. LNM apa? bola li. Sudah ya. Bisa saya lanjutkan? Bisa. Bisa saya lanjutkan? Bisa. Oke. Nanti di sini ada kata-kata uji. Pasti ada yang namanya sebuah hipotesis. Nah, di sini hipotesisnya pertama menentukan hipotesis H0 dan H1. H0-nya apa di sini? Dilihat di PPT, H0-nya apa? Gamma sama dengan 0. H1-nya gamma tidak sama dengan 0. H0-nya ketika gamma sama dengan 0 itu artinya apa? Sing drift sing LNR. Terdapat unit root atau terdapat unit Dia ada tulis drift. H1-nya tidak data ya. Langkah yang kedua berarti kita menentukan yang namanya kalau kita pakai p-value ini namanya apa? Indikasinya atau alfanya kita pakai 0,05. Kemudian di sini kita pakai p-value. P-value-nya berapa? P-value-nya berapa? 0,81. Satu sama Langkah keempat apa? Kaidah keputusan. Kaidah keputusan. Berarti di sini H0 ditolak oh iki lo. jika Iki lo. si Jangan 0,81. kurang dari Sing LNR drift. saya menuliskan di sini p-value. Berarti dibandingkan dengan Tingkat signifikansi namanya alfa. sekarang p-value-nya 0,81. Oh iki. Alfanya 0,0 5 besar. maka kesimpulannya apa? Atau Tidak ditolak.
Ditolak. Kalau tidak ditolak artinya terdapat. Kalau tidak ditolak, kita nggak bicara. Kalau tidak ditolak, berarti apa? Dapat agak ketok. Unit root. Atau apa? Panel tidak ditolak. Terdapat unit root, datanya terdapat stasioner. Tidak. Jadi kalau di sini bentuknya tren, saya kasih keterangan tren ya. Tapi kalau di situ kalau bentuknya drift, setelah koma saya kasih keterangan drift. Paham? Paham? Oke. Tekanan grafis. Drift. Pusing kepala gue. Borek kok. Nama apa lo? Kenapa iki nggak bisa? Apa? Nomor telu mau Tren. tren dia. Iki tak ditutup. Aku pusing. Nomor telu tren dah. Telu tren. Berarti dicek kabeh. Iyalah. Iki mau LNM. Uji root ya. Uji. Unit root. Oh ya unit. N R. Piro? 0, Iki LNM, LNR, LNY, LNDJP itu sama-sama tidak ditolak atau tidak stasioner karena P value-nya masing-masing P value itu lebih besar daripada alpha. Nah, jelas good. uji root dilihat dari Uji trend driven. uji root itu dilihat dari ini the Fuller LNM trennya itu dilihat dari si Grafis. TS line grafisnya tadi. Grafisnya naik berarti tren, grafisnya turun berarti drift. Nanti koma terus tren atau koma drift itu pokok ikulah. Jadi kalau data tidak stasioner tuh terindikasi autokorelasi. Harus diobati. Cara mengobatinya, teman-teman lihat di sini di PPT. Suwe banget gak sih? Oh, anjir kalau tak maduk masuk aku. Juga oleh DC minus 1. 1. Nah, kalau diagramnya seperti ini ya, ini adalah sebuah delta. Delta itu berarti dicari apanya sih? Selisih. Selisihnya. Nah, ini namanya transformasi dalam bentuk Ini delta. transformasi dalam bentuk first difference. Kalau kita lihat bersama-sama gitu ya, data yang teman-teman gunakan adalah data yang tidak stasioner pada tingkat level. Jadi kalau data aslinya itu namanya level. Jadi kalau datanya nggak stasioner, berarti dia tidak stasioner pada tingkat level. Nah sekarang karena di sini datanya itu tidak stasioner ya, maka harus saya transformasikan dalam bentuk first difference. Ini harus ditransformasikan dalam bentuk first difference. Bagaimana transformasi difference? Caranya bagaimana? Di sini karena saya ingin membuat variabel baru, maka di sini get atau generate diikuti dengan nama variabel baru saya kasih nama d plus m, berarti first difference dari variabel m diperoleh dari mana? Diperoleh dari sama dengan d titik variabel sesuai dengan nama variabel yang ada di sini d plus m. M. Oke, sudah.
Iya, sudah. Sudah. Kalau sudah, di sini teman-teman kita execute bersama-sama, gitu ya. Kalau sudah di execute, maka di sini akan ada karena generate kita membuat variabel baru. Kalian benar apa enggaknya? Di sini yang pertama dilihat akan ada variabel baru di sini. DLNM. Iya. DLNM gitu ya. Kemudian di sini di hasilnya akan ada keterangan One missing value generated. Kenapa? Kita lihat first different itu adalah data T dikurangi T minus 1. 1. Berarti kalau seperti ini adalah selisih. Iya. Berarti 10,036 minus 10,006 bertemu nilainya 0,029 something gitu ya. Oke, paham? Oke, silakan sekarang diselesaikan untuk variabel yang lainnya. Ya, itu kan dia. Tapi aku D titik L N R. Mbak iki lo kayak Bendi. Ya Allah, kak sama anak. Iki ya, kak Jul 0,7 kok sih. Ini mbak tulis kan. Ini 0 kan, 0, lagi. Iya, iki lo M1 iki karo iki gak sih? Gak. kak anjir. Bola karo semua. Iki sing nggonku sing GDP tak ganti Y. Sekarang ini Gen D Ln Y sama dengan D titik Ln GDP. Wes. Oke, sudah muncul ya di sini bunda-bunda semua. missing value. Tidak, D, L, N, Len M, D, Len R, D, Len Y. Selisih, berarti selisih kan mau NM ya, DLNM, berarti iki NM, iki selisih iki di anu bukure. Jadi iki dibagi bukure, hasil iki terus iki Oh, no. Ya, sen. Thank you. Oh, ngono. Oh, ngono. Berarti LN DLN berarti LNR. Heeh, kiri sari. Ngomong sih jelas. Jadi ini DLN M ini selisih dari ini Data pertama. Heeh, data pertama. Kurangi Data kedua. Gak data kedua dikurangi data pertama hasilnya ini. Yang atasnya kosong karena ancen kosong ngono lho. Karena tidak ada yang dikurangi. Heeh. Ancen kosong dikurangi iki dadi kan tetep ya gak iso. Ya pokoknya ikulah. Berlaku dengan selanjutnya juga seperti itu ya teman-teman, oke. Di time series ada yang namanya kointegrasi. Apa sih kok integrasi itu? Jadi pemilihan model. Jadi kalau kita pakai time series kita tidak bisa langsung memilih saya mau regresi OLS, nggak bisa. Nah di sini kita lihat dulu cara pertama dari data time series adalah datanya harus stasioner. Supaya stasioner bagaimana ya? Kita lihat apakah data kita stasioner pada tingkat level atau data kita stasioner pada tingkat first different. Data kita tadi stasioner pada tingkat apa? Level. Data kita stasioner pada tingkat Level. Tanya. Data stasioner pada tingkat level. Level itu data yang seperti apa sih? Data aslinya. Data kita data aslinya stasioner enggak? Enggak, berarti data kita tadi stasioner pada tingkat first Different. Jadi kita nggak bisa nih menggunakan OLS order. Tapi kalau dia stasioner pada tingkat first different,
maka di sini nanti akan kita yang namanya lakukan uji kointegrasi. Kalau dia terkointegrasi, maka akan kita uji dengan ACF atau Unrestricted Error Component Correction Model, ya. Kalau dia tidak terkointegrasi, maka akan kita estimasi dengan OLS. Apa sih Dengan OLS terkointegrasi? different. Uji Jadi kointegrasi. terkointegrasi adalah hubungan jangka panjang variabel-variabel yang tidak stasioner dalam suatu model, gitu ya, dapat dilihat dari suatu kombinasi yang linear. Linear. Paham nggak dari sini? Enggak. Enggak, Bu. Mumet, Bu, ampun. Saya nggak apa ya. Di sini di model ini teman-teman perhatikan ada yang namanya user or long run demand for money. Oke? Iya, iya. Agregat real national income, long term interest rate. Di sini kan ada kata-kata ada jangka panjang, betul? Betul. Ketika data asli yang kita gunakan, data time series itu maka akan terinterpretasi, gitu ya. Hasilnya berada pada jangka panjang. Tetapi setelah kita transformasi ke dalam bentuk first difference, gitu ya, itu nanti maka interpretasinya dalam jangka pendek. Karena ada bedanya, ada selisihnya. Paham nggak? Paham nggak? Enggak, Bu. Enggak. Paham nggak? Enggak. Oke. Kalau saya punya model di sini,